Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DKI Jakarta mengumumkan 60 mal yang siap beroperasi jika PSBB selesai per 4 Juni. Meski kembali dibuka, jam operasional mal tetap mengalami penyesuaian. Biasanya buka selama 12 jam, dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Mal era Corona beroperasi selama 9 jam saja, yaitu dari pukul 11 pagi sampai 8 malam. Rencana pembukaan mal ini disambut oleh Presiden Joko Widodo. Ia sempat menyambangi mal di Bekasi untuk meninjau kesiapan penerapan prosedur new normal di pusat perbelanjaan. Kehadiran Jokowi ini sempat memancing keramaian. Warga rela antri demi menyambutnya. Pemberlakuan PSBB memang menyebabkan pendapatan mal di DKI Jakarta anjlok hingga 90%. Sebagian besar pekerja dirumahkan tanpa gaji. Direktur Riset Core Indonesia berkata, aktivitas ekonomi mesti mulai dilonggarkan secara bertahap agar industri retail tak semakin terpuruk. Ini memang dilematis ya. Timbangannya memang sekarang ini kita tidak bisa memastikan ya, wabah ini akan sampai kapan. Ini diyakini akan lebih lama dari perkiraan kita sebelumnya. Indeks penjualan retail kita kan anjloknya besar sekali ya. Puluhan persen ya kontraksinya ya. Jadi besar sekali ya. Gimana mau jualan, apa itu penjualannya pasti terhenti, orang warungnya, tokonya tutup. Kalaupun nggak tutup ya pembelinya nggak ada ya. Yang masih bertahan itu adalah utamanya yang online, dan online itu hanya produk-produk tertentu. Jadi kalau dibiarkan kita melakukan penutupan aktivitas ekonomi dalam jangka waktu yang panjang dan pemerintah juga tidak mampu untuk membantunya selama itu, ya, maka dunia usaha bisa dipastikan akan kolaps, ya, bangkrut. Ya. Mereka yang terkena PHK jumlahnya akan luar biasa besar. Ya, pada akhirnya kita juga akan mati juga karena ekonomi. Rencana pembukaan mal menuai protes, termasuk dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia berkata, kepastian pembukaan kembali mal pada 5 Juni adalah imajinasi dan fiksi. Ia pun menegaskan keputusan tersebut tidak bisa diambil secara sepihak dan mesti menunggu hasil evaluasi PSBB DKI Jakarta yang rencananya akan berakhir pada 4 Juni. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga meminta Anies menolak rencana pembukaan mal. Bagi YLKI, ini adalah keputusan gegabah, mengingat angka penularan COVID-19 di Jakarta masih tinggi. Pembukaan mal dikhawatirkan dapat menciptakan klaster penularan virus baru. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance ikut mempertanyakan alasan diutamakannya pembukaan mal dibandingkan dengan sektor-sektor industri lain. Kalau menurut saya, yang didahulukan untuk beroperasi secara penuh justru adalah sektor pertanian kalau menurut saya. Karena kita menghadapi krisis pangan, bukan mal justru. Sektor pangan ini sangat vital, bagaimana di era new normal itu distribusi pangan jangan sampai terhambat. Hanya sekarang ini kan banyak yang logistik yang terhambat karena pemberlakuan PSBB, padahal itu angkutannya untuk angkutan makanan. Demi mencegah penularan virus, Ketua APPBI Ellen Hidayat menyiapkan protokol kesehatan yang wajib diterapkan semua pusat perbelanjaan yang buka kembali. Pengunjung yang mengantri diwajibkan berjarak 1 meter dari satu sama lain, pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas, dan penyemprotan disinfektan secara berkala. Namun, gimana dengan kepercayaan pelanggan? Apakah protokol kesehatan itu cukup untuk menarik minat mereka kembali berbelanja? Ya enggak lah. Kalau bener protokolnya gitu doang kan itu sama kayak protokol pra PSBB ya. Misalnya kayak di gedung-gedung kebanyakan di Sudirman itu kan protokolnya kayak gitu. Kan tetap kena-kena juga. Terus mengasumsikan yang ke mall nanti banyak anak-anak. Kan biasanya kalau antrian juga nggak tahu, anak-anak tuh tetap nempel sama orang tuanya kan. Jadinya nggak jauh beda. Nggak ngaruh sih kalau protokolnya kayak gitu, kecuali sampai dibatesin ya, misalnya satu lantai cuma ada 20 orang atau per berapa meter persegi itu ada berapa orang. Yang serem juga kan sebenarnya bukan cuma pengunjungnya yang bawa-bawa virus, dan orang pekerja di sini kan nggak cuma orang yang ada di dalam mall, tapi kayak kurir-kurir dan seterusnya. Jadi ya protokolnya mau kayak gitu pun kalau barang-barang yang udah ada virus mau kena, mau dapat hand sanitizer pun juga nggak ngaruh banyak sih. Selama ini, pelaksanaan PSBB di sejumlah wilayah dinilai belum efektif.
Masih banyak warga yang ramai berkerumun dan bahkan mudik ke kampung halaman. Pelanggaran PSBB di DKI Jakarta juga sempat jadi penyebab peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia. Berkaca pada negara-negara lain, melonggarkan PSBB juga berarti mesti siap mengantisipasi lonjakan kasus. Korea Selatan mencatat 259 tambahan kasus baru yang berasal dari distrik hiburan, berisi sejumlah klub malam dan bar di Itaewon. Klaster baru ini disebabkan hanya oleh satu orang yang berkeliaran dari satu klub malam ke klub malam lainnya. Korea Selatan pun langsung melakukan tes terhadap 80.000 orang di wilayah terkait untuk melacak penyebaran virus. 30% dari kasus yang sudah dikonfirmasi positif diketahui tidak bergejala atau asimptomatik. Pertanyaannya, jika terjadi lonjakan kasus seperti yang terjadi di Korea Selatan, apakah pemerintah Indonesia mampu dan berkenan untuk melakukan tes, tracing, dan isolasi semasif negara tersebut? Melihat penanganan COVID-19 selama beberapa bulan kebelakang, kita sepertinya sudah sama-sama tahu jawabannya. Indonesia berada di urutan ke-163 dari seluruh negara di dunia dalam hal pengetesan. Untuk setiap 1 juta populasi, Indonesia baru melakukan sekitar 1.000 tes. Kita masih kalah dari India yang telah melakukan 2.300 tes atau Amerika Serikat sebanyak 46.000 tes. Pemerintah sendiri mengakui kemampuan tes PCR di Indonesia masih jauh dari target. Sementara itu, tercatat 55 tenaga medis yang terdiri dari dokter dan perawat meninggal ketika menangani pasien COVID-19. Persentase kematian sebesar 6,5% dari total kematian di Indonesia ini jauh lebih tinggi dari rata-rata kematian tenaga medis global sebesar 0,37%. Bahkan, jauh lebih tinggi dari Amerika Serikat dengan 0,16%. Ini kan ekonominya mau dibuka lah, karena udah berdarah-darah. Yang lucunya sih mau dibuka mall gitu kan. Ini gimana? Jadi pas sebelum Ramadan tuh terjadi perubahan perilaku masyarakat bergerak keluar cari apa untuk persiapan Ramadan. Nah itu tadinya turun tuh sebelum di bulan itu turun tuh, terus terhenti karena masyarakat bergerak keluar. Jadi kita kan melihat 2 minggu depan nih, kalau memang tidak naik juga dianggap bagus gitu. Yang penting jangan naik katanya. Makanya presiden tuh ngeliat mall kan buat apa gitu kan. Artinya kan di situ udah siap belum?